informasi dari siapa? Dari saya kemarin Pak yang di Utara kemarin. Oh, kemarin. Iya, kemarin kita kemarin. Saya pernah ngantar ke masjid ya. Oh, di mana ya? Atas. 55 ya. 3 baris. Ini RT berapa? RT 44. 44 ya? Iya. RW 9. RT-nya udah banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta sedekah, alhamdulillah hari ini hari Jumat tanggal 24 Desember 2021. Kita sekarang berada di rumah Pak Ari. Beliau adalah ketua pembangunan Masjid Ukhuwah. Nah, masjid ini memang lagi dibangun dari awal. Sekarang posisi lagi pondasi dan mau meratakan tanah di dalam pondasi. Nah, alhamdulillah memang penurunan material semen kita Jumat ini memang meletakkannya di rumah Pak Ari. Bisa kita saksikan tadi di samping kita ini. Nah, ini sebanyak 15 sak sudah kita antar siang ini ke rumah Pak Ari. Posisi masjidnya sekitar 30 meter dari rumah Pak Ari. Nanti kita juga akan ke sana dan ambil gambar untuk lokasi pembangunannya. Nah, ini saya sedang bersama Pak Ari. Kita bincang-bincang sedikit tentang pembangunan Masjid Ukhuwah ini. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam. Nah, coba ceritakan Pak Ari sejarah dari Pak Ari dan kawan-kawan serta warga sekitar di RT 44 ini Pak Ari ya. RT 44. Ini rencana pembangunan Masjid Ukhuwah ini dasarnya apa awalnya Pak Ari? Silakan Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dasar awal dari kita merencanakan pembangunan ini karena satu terkendala sama lokasi jarak antara masjid yang lain karena sedikit jauh kan. Jadi dari lokasi kita ini lumayan jauh ya masjidnya. Perumahan kita untuk masjid yang ada terdekat. saat ini ada di RT 44 itu sedikit lumayan jauh. Ya, okay. Jadi atas inisiatif kita semua warga perumahan Grand Acacia Nauli itu kita kemarin merencanakannya itu sekitar bulan Mei 2021 ini. Berarti sudah berjalan 7 bulan Pak. Ya, hanya saja kemarin kan mungkin satu kita tahu harga di perumahan kan terkendala sama kesibukan kerja masing-masing kan. Tapi akhirnya kita ada yang namanya komunitas pengajian perumahan. Alhamdulillah udah berjalan 1 tahun. Tiap bulan kita pengajian dari rumah ke rumah. Pengajian lingkungan ya. Pengajian lingkungan. Nah, disitulah kita mulai mencetuskan untuk membangun masjid. Bagaimana kalau kita tanah fasilitas umum kita dari perumahan ini kita manfaatkan untuk pembangunan masjid. Dan pada akhirnya semua warga setuju. Ini lokasi sekarang ini berarti di Pasum ya, Pasum perumahan ya. Fasilitas umum untuk perumahan. Yang ya daripada tanahnya kosong aja lebih baik kita manfaatkan untuk masjid kan. Akhirnya disambut juga dengan kabar baik dari semua warga perumahan kan, dia setuju semua. Nah, mulai dari setelah kita mulai dari pencarian pertama itu kita buat struktur kepanitiaan. Sudah itu kita mulai mencari desain yang mau bikin desain gambar masjid. Alhamdulillah kita dapat desainer insinyur dari Yogyakarta yang mendesain masjid kita ini Pak. Nah, semuanya itu alhamdulillah dia gratis ya, karena untuk pembangunan masjid dia gratiskan. Nah, semenjak dari itu sudah dikirimkannya bentuk masjid itu, alhamdulillah semua warga perumahan juga lebih tambah semangat lagi. Karena ngelihat desainnya tadi ya. Lihat desain tadi kan. Jadi mereka lebih bertambah semangat lagi. Akhirnya dengan awalnya kita hanya
patungan untuk awal mula kita patungan 100.000 per rumah kan. Akhirnya dengan di situ ada yang ngasih lebih, ada yang ngasih lebih. Akhirnya alhamdulillah sudah terkumpul kemarin kan cukup untuk membangun awalnya kan, awal pondasi. Awal pondasi. Akhirnya kita undanglah Kemenakan. Di situ Kemenang ngukur kiblat. Alhamdulillah seiring berjalannya mulai berjalannya pembangunan masjid, rezeki masjid itu nggak terduga-duga. Ada saja yang ngirim ini, ngirim itu, ngirim itu. Akhirnya berlanjut terus. Nah sekarang kita mulai mau melanjutkan ke pembangunan tiang. Insya Allah pembangunan tiang akan dimulai pembangunan tiang. Kalau kita target kita Insya Allah bulan Ramadan ini kita udah bisa menggunakan masjid tersebut. Insya Allah kita. Amin. Nah, kalau dari rancangan hitung-hitungan pembangunan ini itu berkisaran berapa totalnya Pak Ari? Kalau dari rapnya? Kalau kita rap dari awal pembangunan dari pondasi ya Pak. Dari pondasi itu di kisaran 150 juta. Sekitar 150 ya, juta. Di kisaran sekitar 150 juta. Itu semua sudah kita hitung dari material, seng sama ini kita pakai rangka baja aja. Dari atapnya kan. Terus bentuk bangunnya kita bentuk joglo itu. Joglo ya. Ya. Nah ini banyak tiang-tiang boleh ini kamera lihat ini. Ini itu tiang-tiang untuk apa nih Pak Ketua Pembangunan? Yang ini? Iya ini ada empat tiang saya lihat. Ini buat apa ini sebenarnya? Ini untuk tanda di setiap simpang bahwa kalau seperti Bapak lihat tadi kan belum ada tanda kan di setiap simpang. Kemarin ada inisiatif dari Pak RT, kata dia coba kalian bikin baliho katanya kan, banner, terus satu yang besar kalian tempelkan di tempat lokasi masjid. Alhamdulillah sudah ditempelkan di lokasi masjid. Terus yang ini yang empat ini yang tiang-tiang ini insya Allah akan satu di simpang ini, di simpang atas, satu di simpang yang di dekat Sebakul, sama di simpang yang di depan, agar orang tahu kan bahwa di dalam lingkungan RT 44 sedang ada mau pembangunan masjid. Kita juga memberikan kesempatan untuk orang-orang mau bersedekah. Siap. Oke, sahabat cinta sedekah itu tadi karena memang lokasi kita ini RT 44 ini karena saya juga baru perdana ke sini. Ini masuknya lumayan jauh juga dari Gang SMP 20. Gang SMP 20 masuk. Ini lumayan agak di ujung. Jadi memang kalau tidak dikasih tanda, orang kalau belum terbiasa ke sini agak juga susah juga mencarinya. Nah, ini kalau pola dari pembangunan masjid ini sendiri Pak Ari, ini sistem gotong royong apa mengupah tukang atau seperti apa nih? Kita tetap mengupah tukang, Pak. Tetap kalau kemarin waktu pondasi sampai mal itu kita sistemnya borongan kemarin. Nah, terus yang untuk lanjut ke tahap kita sistemnya tahap-tahap. Kita juga melihat step by step ya. Kita sambil mengumpul dana ya. Sambil mengumpul. Insya Allah alhamdulillah tidak pernah istilahnya mandek. Lanjut terus. Walaupun berguyur dikit sedikit tapi kita tetap jalan terus menerus kan. Kalau untuk sistem pembayaran tukang kemarin kita sistemnya borongan untuk dari fondasi sampai jadi itu kan. Dan untuk tiang ini kemungkinan rencananya kita harian, tapi tetap kita pakai tukang. Dan terus dibantu sama gotong royong dari masyarakat. warga Grand Acacia Onali itu setiap hari Minggu kita gotong royong. Jadi ada sistem gotong royong setiap hari Minggu untuk pembangunan masjid gitu ya. Siap. Nah, ini kendala selama ini dari mulai awal mau membangun kemarin sampai hari ini, apa ya kendala-kendala yang Pak Ari temukan dari kawan-kawan dan Pak Ari? Kalau kendala kemungkinan mungkin pertama kemarin yang kendala ya Mas, di administrasi mau pengurusan izin dari kelurahan, terus mau pengurusan buat rekening
rekening masjid atas nama masjid sendiri, Oke. ya kan. Karena ya kita nggak mau terjadi fitnah Betul. di belakang kan. Karena kalau nama pribadi nanti pakai nama rekening kesannya pribadi, beda ya. kesannya nanti ya itu nanti masuknya ke Iya. kantong pribadi kan. Kalau kita kan kita nggak mau menghindari hal-hal yang Betul, seperti itu. betul. Akhirnya kita semua sepakat untuk membuatkan rekening atas nama masjid sendiri. Oke. Yang megang bendahara, berhubung sekarang bendaharanya sedang nggak bisa, tadi udah malam tadi udah dibilang sama bendaharanya, tapi dia berhalangan hadir karena lagi kesibukan dalam kerja. Terus kalau untuk kesulitan yang lainnya gak ada ya itu Pak. Nggak ada ya? Alhamdulillah ya mengalir seperti air aja lah. Selalu dimudahkan oleh Selalu Allah ya. dimudahkan oleh Allah. Oke, Pak Ari, itu tadi obrolan kita. Nah, ini seandainya dari nanti kita posting upload di YouTube ini Pak Ari, nanti siapa tahu kan dari penonton YouTube kita ini, dari channel kita ini, ada juga yang tergerak hatinya pengen bersedekah atau berinfak ke Masjid Ukhuwah ini di daerah RT 44 Kelurahan Sukarami ini. Nah, kira-kira menghubungi siapa dan kemana Pak Ari? Silakan Pak Ari. Kalau untuk menghubungi via kontak person itu bisa sama saya langsung sebagai ketua panitia pembangunan. Itu nama saya Ari, nomor teleponnya itu ada di sana itu. Di ada ya. Ada di Baliho. Terus bisa menghubungi ketua pelaksana. Oke. Ketua pelaksana itu Itu ketua pembangunan berarti nomor Pak Ari yang di bawah ya. nomor saya sendiri. 0280 ujung itu Ya, ya. 0280, nomor WA, nomor telepon itu semua. Terus untuk bendahara itu namanya Arahab, itu nomor telepon juga tertera di sana. Ketua pelaksana itu namanya Ijal, itu bisa nomornya juga tertera di sana. Terus kalau yang istilahnya ada yang kita yang nggak mau ditunjukkan namanya hamba Allah kan, itu bisa langsung ke nomor rekening masjid langsung, itu nomor rekening juga tertera di baliho. Berarti itu jika ada dari sahabat-sahabat kita ini ingin langsung ke rekening, itu ada nomor rekeningnya atas nama masjid. Jika ada perlu ke panitia pembangunan juga ada nomor kontaknya. Jadi langsung berhubungan jadi nanti dari sahabat-sahabat jika ingin berinfak ke Masjid Ukhuwah ini. Oke Pak Ari, terima kasih waktunya Pak Ari. Kita nanti ke lokasi sebentar, lihat-lihat, kita ambil videonya biar teman-teman juga bisa melihat kondisi keadaan pembangunan Masjid Ukhuwah ini. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Ari. Mohon maaf jika sama-sama, Pak. ada kekeliruan. Baik, sahabat cinta sedekah, itu tadi obrolan dengan Pak Ari, Ketua Pembangunan Masjid Ukhuwah. Nanti kita ke bawah melihat keadaan pembangunan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa mobil hitungannya? Kalau mana berapa ikut event? Sekitar 20-an ya? Berapa? 135 mobil ini? 125 20 Oke lah Pak Ari, mudah-mudahan Pak Ari. Ini 14 tiang. Apa? 14 tiang kan? Ini bagian dalam aja Pak. Bagian dalam. Belum bagian luar kan. Iya. Bagian dalam aja 14. Memang kalau obrolan dari kawan-kawan membangun masjid ini, karena saya kan hampir tiap minggu ketemu kan, ada yang mulai dari nol, ada yang renovasi segala macam. Itu seperti yang Pak Aryo omong, banyak hal-hal tak terduga. Iya. Jadi entah dari mana-mana gitu. Iya, Nah, mereka itu- itu banyak tidak menyangka gitu kan. Kita nggak menyangka kemarin. Awalnya kemana gitu nyari modal sekian gitu kan. Tidak tahunya entah dari mana. Pokoknya ada-ada aja Itu gitu. yang kita alami kemarin. Iya. Kan? Dan Di itu awal- segala di kawan-kawan. awal-awal gitu. kemarin kita
kita takut dana Ya. ada kemarin kan. Pikir kita ay bakal mandek lama ini kan. Tapi alhamdulillah ada aja pas Ya. kita tiap 2 minggu sekali kita cek rekening. Saya bilang ada kan yang masuk ya. ini kan yang dibangun ini rumah Allah. Iya. Pacar Allah ngaturnya. Kita tuh cuma ikhtiar baik kan. Iya. Ikhtiar kita mengajukan proposal, nyebari segala macam. Di luar itu kelak pacar Allah ngaturnya. Seperti ini kan alhamdulillah untuk donatur timbunan tanah udah ada. Ada kan ada yang nyumbang untuk minum tanah gitu Iya. biasanya kan. Lah tapi dia yang instruksikan minta tolong ini dulu kan. Iya, biar Pinjam. langsung. Dibikin jalan dulu kan bisa masuk dalam dulu gitu. Iya. Dan nggak ganggu ini ya, swap. Benar. Oke Pak Ari, terima kasih.